Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Cita Indonesia batch ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menganalisis contoh sebuah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang inovatif, serta menjelaskan bagaimana inovasi tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, perusahaan tidak lagi hanya bersaing dari sisi produk atau layanan, tetapi juga dari sisi kualitas sumber daya manusia, yaitu karyawan yang di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki teknologi canggih tetapi tidak didukung oleh karyawan yang kompeten akan sulit untuk bertahan dalam persaingan jangka panjang. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi elemen strategis dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Pelatihan bukan hanya tentang meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dalam presentasi ini, saya akan menguraikan secara mendalam tentang pentingnya pelatihan dalam perusahaan, kemudian membahas contoh perusahaan yang berhasil menerapkan pelatihan inovatif, menjelaskan bentuk inovasi yang diterapkan, serta menganalisis bagaimana pelatihan tersebut berdampak pada kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Dalam dunia kerja modern, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tidak lagi dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai investasi strategis masa depan perusahaan. Pelatihan membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari untuk perusahaan, sementara pengembangan membantu mereka mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tanpa pelatihan yang memadai, perusahaan berisiko menghadapi berbagai permasalahan seperti menurunnya produktivitas kerja, meningkatnya tingkat kesalahan, rendahnya inovasi, serta tingginya tingkat pergantian perusahaan. Sebaiknya organisasi atau perusahaan yang serius dalam mengembangkan karyawannya akan memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya adalah meningkatnya produktivitas, loyalitas karyawan yang lebih tinggi, kualitas kerja yang lebih baik, serta munculnya budaya kerja yang lebih positif dan inovatif. Pelatihan juga berperan dalam membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan teknologi, metode kerja, dan tuntutan pasar. Dalam kondisi dunia yang terus berubah, organisasi atau perusahaan yang tidak mengembangkan karyawannya akan tertinggal dan kehilangan daya saing. Niatnya untuk tidak rugi pengeluaran perusahaan, malah boncos. Perusahaannya justru bangkrut dan hilang karena tidak ingin mengembangkan keterampilan karyawannya, sehingga tertinggal dari perusahaan-perusahaan yang lain. Oleh karena itu, jangan sampai kesalahan ini kita lakukan jika kita menjadi seorang manajer ataupun menjadi seorang leader di sebuah perusahaan. Sebagai contoh perusahaan yang berhasil menerapkan program pelatihan inovatif, saya akan membahas seperti Google. Google merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang dikenal tidak hanya produknya yang inovatif, tetapi juga karena budaya kerja dan sistem pengembangan karyawannya yang sangat maju. Siapa di sini yang tidak mengenal Google? Karena Google pasti ada di setiap smartphone kita. Google adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanajerial dengan baik karyawannya, teknologinya untuk pengembangan perusahaan. Google sendiri memiliki filosofi bahwa pembelajaran adalah bagian dari pekerjaan, bukan sekedar aktivitas tambahan di luar jam kerja. Sehingga di dalam Google, belajar itu adalah salah satu kewajiban, salah satu bagian dari pekerjaan karyawannya yang harus dilakukan. Oleh karena itu, belajar di dalam Google itu hukumnya wajib.
Dikarenakan filosofi mereka pembelajaran adalah bagian dari pekerjaan. Wah, luar biasa sekali kan kalau karyawan kita selalu belajar dan untuk berinovasi terusnya. Perusahaan ini percaya bahwa karyawan yang terus belajar akan lebih kreatif, lebih adaptif, dan lebih mampu menciptakan inovasi yang berdampak untuk perusahaan. Google menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, kepemimpinan, kreativitas, serta kemampuan problem solving karyawan. Program-program ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dirancang secara fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan individu dan tim. Selain itu, Google juga menciptakan lingkungan kerja yang mendorong karyawan untuk bereksperimen, mencoba hal baru, dan belajar dari kegagalan, sehingga inovasi dapat tumbuh secara alami. Google benar-benar memperhatikan kemampuan setiap individu karyawannya, sehingga setiap individu itu diharapkan bisa memberikan hal-hal baru dan belajar dari kegagalannya dan bisa melebur dengan timnya sehingga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik karena sudah mengenal potensinya masing-masing. Salah satu bentuk inovasi terbesar dalam pelatihan di perusahaan Google adalah penerapan konsep learning by doing, yaitu pembelajaran melalui praktik langsung dalam proyek nyata. Alih-alih hanya mengandalkan teori, karyawan di perusahaan Google diberi kesempatan untuk terlibat dalam proyek real yang menantang, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan secara langsung melalui pengalaman mereka di lapangan. Google juga menerapkan sistem coaching dan mentoring internal, di mana karyawan senior membimbing karyawan junior, sehingga yang baru masuk ke dalam Google dibimbing oleh seniornya. Seniornya akan memonitoring, akan mementoring, akan mengajarkan kepada juniornya apa yang sebaiknya mereka lakukan, sehingga junior merasa memiliki arah yang jelas. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat transfer pengetahuan, tetapi juga memperkuat hubungan kerja, membangun kepercayaan diri, serta menciptakan budaya saling belajar dalam perusahaan. Selain itu, Google memanfaatkan data kinerja karyawan untuk merancang program pelatihan yang lebih tepat sasaran. Dengan menggunakan analisis data, perusahaan dapat mengetahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan, area mana yang membutuhkan pelatihan tambahan, serta jenis pelatihan yang paling efektif bagi setiap individu karyawan. Google juga dikenal dengan program yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menggunakan sebagian waktu kerja mereka untuk mengembangkan ide inovatif. Jadi Google itu memberikan ruang, memberikan waktu pada jam kerja mereka untuk mengembangkan ide mereka yang inovatif, sehingga Google terus bertransformasi menjadi perusahaan yang besar karena karyawan-karyawannya adalah orang-orang yang inovatif. Program ini telah melahirkan berbagai produk besar seperti yang kita rasakan, seperti yang kita gunakan oleh jutaan manusia di seluruh dunia saat ini. Lebih jauh lagi, Google menyediakan platform pembelajaran digital internal yang memungkinkan karyawan untuk mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Hal ini mendorong terciptanya budaya pembelajaran mandiri dan berkelanjutan, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu belajar di AI Class, di mana kita diberikan materi, kita diberikan tugas, sehingga memberikan dampak untuk kita belajar dan berinovasi dengan baik, seperti yang ada di kampus Universitas Insight Cita Indonesia ini. Apa sih dampak dari pelatihan terhadap kinerja karyawan yang seperti dilakukan oleh Google tadi? Inovasi dalam pelatihan yang diterapkan Google memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja karyawan. Karyawan menjadi lebih produktif, lebih kreatif, serta lebih percaya diri dalam menyelesaikan tantangan pekerjaan. Pelatihan ini juga membantu meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis bagi karyawan. Sehingga penting sekali untuk menerapkan pembelajaran pada karyawan. Dengan keterampilan yang lebih baik, karyawan dapat bekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Selain itu, lingkungan pembelajaran yang positif juga meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan karyawan.
Karyawan yang merasa didukung untuk berkembang cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Pelatihan inovatif juga membantu menciptakan karyawan yang adaptif dan siap menghadapi perubahan, baik dalam teknologi, metode kerja, maupun tuntutan pasar. Dikarenakan mereka sudah dibiasakan untuk belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru. Kemudian dampak terhadap daya saing perusahaan apa sih kalau kita menerapkan hal tersebut pada perusahaan kita? Program pelatihan yang inovatif tidak hanya berdampak pada individu karyawan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan secara keseluruhan. Google mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan inovatif karena memiliki sumber daya manusia yang unggul dan terus berkembang. Inovasi yang dihasilkan oleh karyawan memungkinkan Google untuk menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas layanan, serta merespon perubahan pasar dengan cepat. Selain itu, reputasi Google sebagai perusahaan yang peduli terhadap pengembangan karyawan juga memperkuat employer branding, sehingga menarik talenta terbaik dari seluruh dunia. Daya saing perusahaan juga meningkat karena organisasi mampu beradaptasi dan perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dibandingkan pesaing. Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa bekerja di Google dikarenakan di situ menerapkan pembelajaran, sehingga mereka menarik orang-orang terbaik di seluruh dunia untuk join bergabung perusahaan mereka. Kemudian refleksi dan pelajaran apa bagi perusahaan lain. Dari contoh Google, perusahaan lain dapat belajar bahwa pelatihan bukan sekedar formalitas, tetapi harus dirancang secara inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Organisasi perlu menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan, mendorong kreativitas, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pelatihan. Pelajaran penting lainnya adalah bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menciptakan organisasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang berhasil mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang inovatif akan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat signifikan. Pelatihan yang efektif tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga membentuk karakter, pola pikir, serta budaya kerja yang positif dan produktif. Dalam jangka panjang, perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan akan siap menghadapi perubahan, lebih inovatif, serta lebih mampu bertahan dalam persaingan global. Saya berharap prestasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya inovasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi keberhasilan organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang selama ini telah membimbing kami dan meluangkan untuk menyimak video ini. Saya Ali Akbar, semester 3 Prodi Psikologi dari Universitas Insan Cita, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.